Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran membaca, Ibu Rusma, dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Strategi Membaca. Adapun anggota kami terdiri dari Ahmad Jeno Abidin, Ana Marlina, dan saya sendiri, Rini Amalia. Demi menggunakan waktu sebaik mungkin, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Langsung saja, strategi adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Smith menyatakan bahwa membaca adalah satu proses yang membangun pemahaman sari bacaan atau teks yang tertulis. Dapat disimpulkan bahwa strategi membaca adalah cara bagaimana pembaca memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak mengerti. Dalam upaya untuk memperoleh pemahaman, teks dapat menggunakan berbagai macam strategi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang terlibat dalam pemahaman, yaitu pembaca teks dan konteks itu sendiri. Dalam teori membaca dikenal beberapa model-model strategi membaca. Selanjutnya, Klein tahun 1993 menyatakan bahwa yang meliputi strategi membaca adalah bottom up, top down, dan strategi interaktif. Berikut ini kami akan menjabarkan satu persatu dari ketiga strategi tersebut. Yang pertama ada strategi bottom up. Umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal dan juga digunakan jika dalam memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Kesulitan yang dihadapi bisa menyangkut masalah bahasa, bisa pula tentang isi teks. Dalam pengajaran membaca, diawali dengan memperkenalkan nama-nama dan bentuk huruf kepada siswa. Juga memperkenalkan gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata, lalu menjadi kata, dan terakhir menjadi suatu kalimat. Metode yang digunakan ini dikenal sebagai metode EJA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada strategi top down. Strategi top down adalah kebalikan dari strategi bottom up. Latar belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting karena di sini siswa belajar membaca dalam tataran tinggi. Latar belakang pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sangat membantu dalam pemahaman teks. Untuk itu, hendaknya dalam memilih teks bacaan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan tempat tinggal siswa. Jadi dalam model ini, proses dimulai dengan ide bahwa pemahaman itu terletak pada pembaca. Dengan demikian, sebuah bacaan dapat dimengerti meskipun tidak memahami kata per kata dalam bacaan tersebut. Tujuan dari model ini adalah kegiatan yang sifatnya mengembangkan, maka tidak ada penguasaan pemahaman kosakata. Selanjutnya ada strategi interaktif. Model interaktif menggabungkan elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Asumsinya bahwa sebuah pola itu disintesiskan atas dasar informasi yang diberikan secara bersamaan dari berbagai sumber pengetahuan. Neil Anderson mengakui bahwa model interaktif ini adalah model paling tepat untuk diterapkan karena model ini juga merupakan gambaran yang paling baik mengenai apa yang terjadi ketika membaca. Karena itu, membaca sebenarnya adalah gabungan proses bottom up dan top down. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk pada manfaat penerapan strategi membaca. Dalam sebuah kegiatan membaca, kita harus mempunyai strategi, dan strategi tersebut harus diterapkan dengan baik dan juga benar. Berikut manfaat penerapan strategi dalam membaca. Yang pertama, memudahkan dalam proses membaca. Yang kedua, memudahkan untuk memahami inti dari bacaan. Yang ketiga, memudahkan kita untuk menyerap pesan dan informasi yang ada di dalam bahan bacaan. Dan yang keempat, memudahkan untuk kita memusatkan perhatian pada saat membaca. Yang kelima, membantu konsentrasi dan pemahaman karena kita aktif melakukan
melakukan konfirmasi, pembatalan, perbaikan, atau revisi tentang apa yang kita duga sebelumnya. Kemudian ada beberapa manfaat lagi yang kita dapatkan apabila kita menerapkan strategi membaca. Yang pertama, membantu dalam menentukan apakah buku tersebut sesuai dengan keperluan kita. Yang kedua, membuat kita lebih fleksibel dalam membaca. Yang selanjutnya dapat membuat hasil belajar lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat baca kita. Itu tadi presentasi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.